Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiura Salsabila Longwe. NIM saya 2210301053. Saya berasal dari kelas A, prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak tentang studi kasus kenapa manusia banyak suka melanggar peraturan, baik norma agama maupun norma sosial, dan bagaimana cara manusia kembali kepada hakikatnya. Sebutkan langkah-langkahnya. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna dari makhluk lainnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Tin ayat 4, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan manusia diberi akal untuk berpikir serta hawa nafsu. Hal tersebut diberikan agar manusia bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Akan tetapi banyak manusia yang itu tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu mana hal yang diperbolehkan dan mana hal yang dilarang. Manusia suka berbuat sesuka hatinya untuk hanya mengikuti hawa nafsu dan memuaskan hawa nafsunya tanpa berpikir akibat apa yang akan ia terima nanti. Dan banyak juga di antara manusia yang tetap mengulangi kebiasaan perbuatan maksiat padahal ia sudah tahu perbuatan tersebut adalah dosa besar, seperti apa yang disebutkan oleh para ulama adalah doluman jahula, zolim, dan bodoh. Dan manusia merupakan makhluk sosial yang sangat rentan melanggar norma hukum dan agama. Hawa nafsu juga merupakan salah satu penyebab kenapa banyak manusia yang melakukan pelanggaran. Hawa nafsu adalah hal yang merekat pada diri kita dari kita diciptakan sampai kita meninggal dunia nanti. Kenapa hawa nafsu merupakan salah satu penyebabnya? Hal ini disebabkan karena banyak manusia yang mengartikan bahwa hawa nafsu adalah melakukan maksiat, sehingga jika sudah berpikiran seperti itu, maka melakukan maksiat adalah hal yang biasa. Syaitan juga merupakan penyebab kenapa manusia sangat lekat dengan dosa dan kenapa manusia melanggar peraturan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 52, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Dan sudah dijelaskan bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, setan pun sudah berjanji kepada Allah SWT bahwa ia akan terus menggoda anak cucu Nabi Adam sampai hari kiamat untuk selalu berbuat dosa dan maksiat. Dan setan pun merupakan musuh yang nyata bagi kita, seperti dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6, yang artinya sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagaimana musuhmu. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Manusia diciptakan bukan hanya semata-mata untuk mengisi dunia ini, tetapi manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT, dan kelak di hari akhir manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua apa yang telah mereka perbuat dan mereka lakukan selama di dunia. Dan bagaimana cara agar manusia kembali kepada hakikatnya? 1. Mengenal Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Jika seseorang hamba sudah mengenal Allah, maka manusia itu akan jatuh cinta dan mencintai Allah. Dia akan menaati semua perintah Allah dan dia akan menyingkirkan apapun yang ada di dunia, dan dia akan menjauhi semua larangan Allah dan senantiasa menjaga imannya. Yang kedua, mengenal para nabi dan rasulnya. Jika kita mencintai Allah, maka kita akan mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Dan jika kita mencintai Allah akan tetapi tidak mengikuti nabi dan rasul, kata Allah SWT, ikutilah nabi ketika kita sudah mengenal Allah.
Lalu apa sih hubungannya dengan hakikat manusia? Nabi dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengikuti amalan-amalan yang ia kerjakan, karena apa yang mereka ajarkan dan kerjakan sangatlah bermanfaat dan menjauhkan kita dari hal-hal buruk serta kemaksiatan. 3. Kembali ke jalan yang benar, yaitu Islam. Seperti kembali mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ketika kita sudah mengenal Allah, Nabi, dan Islam, hati kita akan tenang dan damai, dan kita akan senantiasa menghindari hal-hal buruk seperti melanggar peraturan. Jika jiwa kita tenang, kita tidak akan melakukan dosa. Dan langkah-langkah agar manusia kembali kepada hakikatnya adalah mencintai Sang Pencipta dan sadar akan bahwa peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT adalah bentuk kasih sayangnya agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa dan godaan setan. Berteman dengan orang-orang baik dan berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh baik kepada kita, sehingga kita akan selalu memikirkan akibat jika ingin bertindak, dan kita akan selalu melakukan hal-hal baik dan banyak lagi hal-hal positif yang akan kita lakukan jika kita berteman dengan orang-orang baik dan soleh, dan mengakui perbuatan dosa serta melakukan taubat, memohon ampun kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulanginya lagi, dan manusia harus menyesal hal tersebut agar tidak dilakukannya lagi. Jika kita menyesal, kita akan takut untuk melakukan perbuatan dosa itu lagi. Dan yang terakhir, meninggalkan dan melepaskan kebiasaan buruk dan perbuatan dosa dan lebih banyak melakukan kegiatan positif serta melakukan banyak ibadah dan kegiatan-kegiatan yang berbau ibadah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.